Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi unit 5 dan unit 6 dari modul BC400 Introduction to ABAP Workbench. Pada unit 5, kami akan menjelaskan tentang data retrieval, yaitu konsep membaca dari database menggunakan OpenSQL, khususnya perintah select, serta bagaimana program ABAP mengambil data dari satu tabel atau lebih sesuai kebutuhan program bisnis. Selanjutnya pada unit 6, kami akan membahas tentang tools for program analysis. Unit ini mengenalkan alat bantu analisis program yang dapat digunakan untuk memastikan kualitas program ABAP, seperti runtime analysis dan code inspector, yang membantu kita dalam menganalisis performa program dan mengecek kualitas kode sebelum diimplementasikan ke sistem. Langsung saja, berikut adalah pemaparan materi unit 5 dan unit 6 dari kelompok kami. Unit 5 membahas tentang data retrieval atau pengambilan data dari database menggunakan ABAP. Dalam SAP, hampir semua program memerlukan data yang tersimpan di database untuk ditampilkan, diproses, atau dianalisis lebih lanjut. Oleh karena itu, kemampuan membaca data dengan benar menjadi keterampilan utama seorang programmer ABAP. Tujuan di unit 5 ini, kita akan mempelajari konsep membaca data dari database menggunakan OpenSQL, terutama dengan menggunakan perintah select. Lalu selanjutnya, data retrieval atau pengambilan data sangat penting dalam ABAP karena program ABAP tidak akan berguna tanpa data. Hampir semua aplikasi di SAP itu memerlukan data untuk ditampilkan dan diproses lebih lanjut, seperti laporan penjualan, daftar inventaris barang, hingga detail informasi customer. Data retrieval yang baik akan menghasilkan program yang efisien, cepat, dan aman. Data retrieval harus diikuti dengan authorization check, yang penting untuk memastikan user yang mengakses program memiliki hak untuk melihat atau mengubah data tersebut, sehingga menjaga keamanan dan kerahasiaan perusahaan. Ada dua topik utama di unit 5 ini. Yang pertama, reading database tables, yang mana membahas bagaimana cara menggunakan select statement pada OpenSQL. Lalu selanjutnya ada authorization check, yaitu menjelaskan pentingnya melakukan pemeriksaan otorisasi sebelum menampilkan data. Dengan mempelajari unit 5 ini, kita akan memahami bagaimana struktur select pada statement ABAP untuk membaca data, mampu mengakses data dari database sesuai kebutuhan program bisnis di SAP, menjaga keamanan program dengan melakukan authorization check pada user. Hai, perkenalkan saya Laura Diva Dodotulasana dengan NPM 613230047. Struktur dasar select. Apa itu select dan fungsinya apa? Yuk kita bahas. Nah, di sini terdapat select builds from tabel into target where condition. Nah, select itu sendiri digunakan untuk membaca data. Lalu from tabel, itu tabel mana sih yang akan kita ambil datanya? Lalu ada into target. Into target itu kemana data itu akan disimpan di program kita, seperti variabel, struktur, atau tabel internal. Nah, berikutnya ada where condition. Nah, where condition itu penting, karena untuk memfilter data dan memastikan kita itu hanya mengambil sesuai keinginan kita, yang relevan, seperti itu. Nah, berikutnya adalah jenis-jenis select. Ada beberapa cara, yaitu yang pertama, ada select single. Jadi select single itu untuk mengambil satu baris data saja yang sangat cepat jika cukup yakin hanya ada satu hasil saja. Seperti di sini contohnya. Select single dari kolom start
yang akan disimpan ke WA underscore scar, di mana dengan syarat caret itu sama dengan underscore car. Nah, selanjutnya ada select and select. Nah, yaitu untuk memproses banyak baris data satu persatu dalam sebuah loop. Seperti di sini, select, pilihlah caret, conit, vldate, sheetsock, sheetmax dari tabel splice yang akan disimpan di WA underscore SPC 400 volt. Di mana dengan syarat caret itu harus sama dengan Pak underscore car. Nah, yang berikutnya ada select into tabel. Nah, cara ini tuh sering digunakan karena paling efisien untuk mengambil semua baris data yang cocok langsung ke dalam tabel internal di memori program. Nah, untuk into itu sendiri, contohnya itu ada into WA underscore data. Nah, kalau di contoh ini, itu ada into WA underscore SBC 400 volts. Nih. Lalu di sini juga ada contoh dari where caret, di mana dengan syarat caret sama dengan pa underscore car, dan conit harus sama dengan pa underscore com, dan field date harus sama dengan pa underscore date. Untuk into itu sendiri, itu adalah kunci untuk menyimpan hasil query, bisa ke struktur kerja atau work area, untuk single, atau ke internal tabel untuk yang memiliki banyak record. Kalau where itu sendiri digunakan untuk kondisi seperti sama dengan yang tadi, seperti di contoh ini. Terus ada lebih besar dari, terus between, seperti itu. Nah, jadi select statement adalah fondasi interaksi database di SAP ABAP dengan menguasai sintaks dan jenis select-nya, serta cara menggunakan into dan where untuk mendapatkan data yang dibutuhkan secara efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Randy Rupaldi, saya dari kelompok 3. Saya akan melanjutkan materi Authorization Check. Di Authorization Check itu adalah sebuah mekanisme untuk melindungi data dan fungsionalitas kritis dalam sistem SAP dari akses yang tidak sah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa seorang pengguna hanya dapat mengakses area atau menjalankan fungsi yang sesuai dengan otoritas yang dimilikinya. Selanjutnya ada konsep otorisasi di SAP. Sebelum kita lanjut, mari kita pahami konsep dasarnya seperti yang kita bisa lihat di diagram ini. Di SAP bertumpu pada tiga komponen utama. Ada authorization object, ada authorization, ada user master record. Nah, di authorization object ini adalah sebuah template atau cetakan izin untuk mendefinisikan field apa saja yang perlu diperiksa. Nah, untuk authorization adalah izin yang sebenarnya dalam template yang diisi dengan nilai spesifik. Contohnya, boleh melakukan display. Nah, untuk master record data, ini adalah izin tersebut diberikan kepada seorang user biasanya melalui sebuah role atau profile. Jadi, tugas kita sebagai developer adalah menanamkan pos pemeriksaan di dalam program untuk mengecek surat izin ini. Selanjutnya ada fungsi authorization check. Jadi sebenarnya fungsi dari authorization check ini di dalam program kita, fungsi utamanya adalah untuk melindungi data dan fungsi kritis dari akses yang tidak sah. Saat program kita menggunakan perintah authorization check untuk bertanya kepada sistem apakah user yang sedang login punya izin yang dibutuhkan di dalam user master record-nya. Dengan kata lain, kita memastikan bahwa seorang user ini hanya bisa mengakses area atau menjalankan fungsi yang menjadi milik, menjadi haknya. Seperti di gambar ini, program kita berhenti sejenak untuk bertanya kepada sistem sebelum
melanjutkan proses. Hasil dari pertanyaan ini yang akan menentukan alur program selanjutnya. Selanjutnya ada perintah kunci authority check object. Jadi perintah ini untuk melakukan pengecekan. Cara membaca sistemnya adalah tolong cek untuk objek s_carried dengan izin untuk maskapai nilainya ada field va_car. Untuk izin aktivitas field 03 yaitu display. Setelah perintah ini dieksekusi, hasilnya disimpan dalam sistem field yang bernama sy sub rc. Ini adalah bagian terpentingnya. Jika sub rc bernilai 0, artinya pengecekan berhasil, user punya hak akses. Jika file sub rc-nya bernilai selain dari 0, artinya pengecekan gagal, user tidak punya akses. Selanjutnya ada implementasi dalam program. Implementasi dalam program ini mengikuti prinsip cek dulu baru proses kemudian. Jadi seperti alur program di visual gambar ini, program akan menjalankan authority check terlebih dahulu. Jika file sy sub rc adalah 0, maka block case atau if akan melanjutkan ke proses inti. Misalnya mengambil data dengan select. Namun jika file sy sub rc tidak sama dengan 0, program akan masuk ke cabang another atau else. Lalu mengirimkan message error kepada user dan proses pengambilan data sensitif akan dilewati. Dengan seperti ini, kita memastikan bahwa perintah select ke dalam data kritis tidak akan pernah dieksekusi oleh user yang tidak berwenang. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cindy dan Ayu Putri dengan NPM 613230037. Di sini saya akan menjelaskan tentang tool for program analysis, runtime analysis, dan kode inspector. Dalam pembelajaran ini, kita akan mempelajari fungsi dasar dan tujuan dari alat analisis program runtime, analisis, dan kode inspector. Tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari pembelajaran ini, Anda akan dapat menjelaskan tujuan dari runtime analisis dan kode inspector, menyebutkan fungsi dasar dari kedua alat tersebut, menggunakannya untuk analisis sederhana terhadap program Anda. Selanjutnya ada contoh kasus bisnis. Anda diminta untuk memeriksa kode program Anda dari segi kinerja, kesalahan sistematik program umum, dan celah keamanan. Namun, perlu diingat bahwa hasil pengukuran tergantung pada beban sistem dan jaringan saat ini, serta cache, table, dan database yang digunakan. Karena analisis ini biasanya dilakukan di sistem, pengembangan, atau uji coba, maka hasilnya perlu disesuaikan. Runtime analysis. Alat analisis runtime analysis memungkinkan Anda untuk mengukur kebutuhan waktu eksekusi program secara detail. Anda dapat menggunakan untuk menemukan bagian kode yang lambat dan melakukan tuning jika perlu. Sekian dari saya. Halo, perkenalkan nama saya Zuris Yaksa Firmansyah dari kelompok 3 dengan NPM 6132316. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pengertian runtime analysis. Runtime analysis SE30 adalah alat di SAP ABAP yang digunakan untuk menganalisis performa program dengan cara mengukur waktu eksekusi setiap perintah Starten ABAP. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagian program mana yang paling memakan waktu sehingga developer bisa mengoptimalkan kode agar berjalan lebih cepat dan efisien. Contohnya saat program berjalan lambat, SE30 dapat digunakan untuk melihat apakah masalahnya ada pada loop, select loop, atau proses lainnya. Hasil analisis ini membantu dalam perbaikan performa program. Nah, di sini fungsi untuk menganalisis performa program ABAP, fungsi rutin analisis C30 itu adalah untuk menganalisis performa program ABAP dengan cara mengukur berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi setiap bagian kode. Dengan alat ini, developer dapat mengetahui bagian mana dari program yang menyebabkan lambatnya proses, lalu melakukan optimasi agar program berjalan lebih cepat dan efisien. Cara kerja runtime analysis yaitu
pada SE30 adalah dengan merekam dan mengukur waktu eksekusi setiap statement ABAP saat program dijalankan. Hasilnya ditampilkan dalam bentuk laporan yang menunjukkan bagian dari kode yang paling banyak menggunakan waktu sehingga memudahkan developer untuk mengidentifikasi dan memperbaiki bagian yang tidak efisien. Nah, di sini contoh penggunaan di proyek nyata SAP, yaitu contoh pertamanya ada runtime analysis. Untuk menganalisis program laporan penjualan yang lambat, hasilnya menunjukkan bahwa perintah select di dalam loop menyebabkan proses menjadi lama. Contoh 2, setelah diketahui penyebabnya, developer mengoptimalkan kode dengan mengganti select dalam loop menjadi select join. Hasilnya waktu eksekusi program berkurang signifikan performa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Alfaidi Mustafa. Di sini saya akan melanjutkan materi unit 6 Tools for Program Analysis. Dalam materi ini ada dua alat, yaitu runtime analysis dan kode inspector. Yang pertama, runtime analysis digunakan untuk menganalisis performa program. Dengan tool ini kita bisa melihat seberapa lama waktu program ABAP ini berjalan. Yang kedua ada kode inspector. Pada bagian ini kita akan membahas source kode yang di dalamnya ada sintak, keamanan terhadap program. Hasilnya akan berupa error atau perbaikan kode. Dengan menggunakan kedua alat ini, kita bisa memastikan program dapat berjalan efisien, aman, dan siap digunakan. Sekian dari saya, terima kasih.